Shalom jemaat Tuhan, selamat datang kembali di ibadah online pada minggu keempat di bulan Juli. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita bawa hati kita, bawa diri kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita pujikan Dia, berikan pujian-Mu yang terbaik buat Tuhan. Dan saya yakin semua yang mengikuti ibadah ini diberkati Tuhan. Dan apabila saudara-saudara sakit, disembuhkan oleh Tuhan, oleh bilur-bilurnya, kita semua dapat sembuh. Di tengah-tengah pandemi ini, saya percaya Tuhan sedang melawat kita. Tuhan sedang menunjukkan cintanya, kasihnya buat kita, bagi kita yang percaya dan mengandalkan Dia. Mari kita akui Tuhan dalam segala hal, dalam segala laku hidup kita. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita, memberikan kasih-Nya yang sempurna buat kita. Kuncinya satu, asal kita percaya. Mari sebelumnya kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, cinta-Mu, anugerah-Mu, karya-Mu Tuhan yang begitu nyata bagi setiap kami tempat ini, masing-masing kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun atas kami. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada pada kami. Tuhan, saat ini Bapa, kami mau bersatu hati Tuhan, untuk kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami beribadah minggu pada hari ini Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mohon Kau hadir, kami mohon Engkau bersatu dengan kami semua Tuhan, memberikan kasih-Mu yang terbaik bagi kami. Dan kami mempercaya Tuhan, Engkau hadir turun atas setiap pribadi kami, atas hidup kami, dan kami menserahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus, saat ini kami sudah siap untuk memuji-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu. Penolong yang ku percaya. Janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Dengan segenap hatimu katakan, setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Kami lewati setiap masa kami Tuhan, lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasihku, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita angkat pujian dari Allah dengan sepenuh hatimu, katakan, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hati kami Tuhan. Kami lewati setiap masa, lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku Tuhan, janjimu menopang hidupku, kasihmu Tuhan menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Mari kita katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Yes Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu, janjimu Tuhan tak pernah terlambat menolong kami. Oh, kami berterima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sungguh sempurna dan janjimu tak pernah terlambat menolong kami. Amin, amin Yesus. Oh, terima kasihku, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yes, Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu lebih lagi Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan kami, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau selalu beserta kami, Engkau selalu melihat, melawat kami, menengok kami Tuhan, dalam situasi kondisi bangsa ini Tuhan, setiap hati kami Tuhan, setiap tubuh kami yang sakit Tuhan, kami percaya Engkau berikan bilur-bilur-Mu untuk setiap kami, dan kami dapat sembuh, kami dapat memuji-Mu lebih lagi, dan nama Tuhan ditinggikan atas kami. Kami mempercaya itu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mempercaya setiap janji Tuhan, iya dan amin, akan menggenapi setiap janji Tuhan dan tidak akan melewatkan sedikit pun Bapa. Terima kasih Yesus, kami percaya, kami hanya percaya kepada-Mu. Kami mau akui setiap janji Tuhan akan selalu kusimpan dalam hidup kami. Setiap janji-Mu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku.
di setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, penolongku yang ku percaya. Kami ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan Tuhan selalu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasihku. Yes Tuhan, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita lebih lagi berterima kasih kepada Tuhan kita. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau, Yesus, Raja di atas segala raja, yang berkuasa atas bumi dan surga. Oh Yesusku, oh haleluya. Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan atas hidup kami Tuhan. Oh ku tinggikan, ku agungkan Kau Yesusku, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau layak kami sembah Tuhan. Kau Raja yang berkuasa atas hidup kami, atas dunia ini Tuhan. Kami percayakan semuanya kepadamu Tuhan. Biar Kau ambil alih, biar Kau yang turun tangan. Dan kami percaya Engkau adalah penolong yang setia, penolong yang kami percaya Yesus.
atas segala raja, dan sampai selama-lamanya Engkau Raja yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Yes Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu tak pernah terlambat Tuhan menolongku. Terima kasih-Ku, ku berterima kasih Yesus, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Yes Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan, mari lebih lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih Tuhan, kami ucapkan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami berterima kasih, terima kasih, ku berterima kasih Tuhan. Hanya buat kasih setiamu, kasih setiamu, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ini pujian kami Tuhan, ini hati kami. Kami mohon Kau layakkan setiap pujian penyembahan kami Yesus, agar pujian ini berkenan kepadamu Tuhan, dan nama-Mu tetap ditinggikan, dimuliakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sebentar lagi kami akan lebih lagi Tuhan memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Kami mohon Kau buka setiap hati, telinga, pikiran kami Tuhan, agar kami memuji-Mu lebih lagi Tuhan, agar kami mau memuji-Mu dengan sepenuh hati kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, amin. Mari bawa hati kita seperti Raja Wali yang terbang tinggi, melewati langit, melintasi langit, dan hanya kita, tujuan kita hanya kepada Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dengan segenap hati katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu Tuhan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali.
melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Lebih lagi kita pujikan buat Tuhan. Ku ingin selalu berada di hadirat, aku ingin selalu Tuhan, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Lebih dalam lagi, aku ingin selalu berada di hadirat. Yes, itu keinginan kami Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagai Raja Wali. Amin. Bagaikan Raja Wali. Haleluya. Raja Wali. Haleluya. Mari kita pujikan Tuhan lebih lagi. Mari kita bawa setiap hati kita kepada Tuhan, sebab Tuhan baik. Amin. Mari kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita pujikan Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik
melantunkan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Yes, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yes, Dia baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan lebih lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan, Tuhan baik. Amat baik Tuhan, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, Tuhan, terpujilah namamu. Oh, Kau baik Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita percayakan seluruh hidup kita kepada kebesaran Tuhan. Di setiap musim hidup kita serahkan kepada Tuhan. Yes Tuhan, ajar kami untuk berserah Tuhan. Ajarku berserah, kuasai mataku, bawa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes Tuhan, kami mau berserah kepada-Mu lebih lagi Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Engkau. Ajarku berserah, kuasai mataku,
besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di dalam lembah yang gelap, di lembah yang gelap, tenang jiwaku Tuhan, tenang jiwaku, sebab Kau yang beserta. Kau besertaku. Selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku Tuhan, Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu Tuhan. Yes Tuhan, ku serahkan hidupku. Kami akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam-Mu. Katakan, selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ku akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di selama ku hidup, selama ku hidup. Apapun musimku Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran Tuhan. Yes Tuhan, kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di dalam. Kau yang berkuasa Tuhan, yes. Kami mau percaya Engkau yang berkuasa Tuhan, di surga dan di bumi akan menyembah-Mu Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, Kau yang berdaulat. yes Tuhan, surga bumi Tuhan kan menyembah-Mu Tuhan. Kan menyembah Yesus, Raja segala selamanya. Kau yang surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu Tuhan, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depan Tuhan Yesus. jaga di dalam. Selama ku hidup,
selama ku hidup. Di setiap musim hidup kami Tuhan. Apapun musim, Yes Tuhan, kami percaya akan kepadamu Tuhan. percaya Oh, kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku. Kami akui kuasa-Mu Tuhan. akui Kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan. Masa depanku Tuhan, yes. Masa depanku terjaga di tangan. Kami serahkan masa depan kami Tuhan. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Tuhan Yesus baik di dalam setiap musim kehidupan kita. Dialah Allah yang setia di masa dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam melewati musim-musim kehidupan kami, Engkau menuntun, memegang tangan kami, sehingga kami dapat melewatinya dengan penuh kemenangan, dengan kemenangan yang telah Engkau jamin. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan dengan penuh kuasa. Biarlah nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, khotbah di bulan Juli dengan tema transisi. Minggu yang pertama kita belajar transisi musim kehidupan. Kita lewati dari masa ke masa, waktu ke waktu, bahwa Tuhan yang menyertai kita. Setiap proses perjalanan kita dari sebuah penyesuaian maupun berpindah tempat, apapun transisi yang kita lewati, kita percaya Tuhan hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Dan di minggu yang kedua, menang melewati masa transisi. Di dalam perjalanan kita dari poin A ke poin B, tidak semuanya mulus, tetapi ada eksternal maupun musuh ataupun internal musuh yang mau menghadang kita. Namun kalau kita percaya bersama Yesus, kita dapat melewati, kita dapat menang, kita percaya bahwa Dia yang memberi kemenangan, maka kita hidupi kemenangan yang sudah Tuhan Yesus jamin dalam hidup orang percaya. Minggu yang ketiga dalam seri transisi ini, minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan, transisi kefanaan menuju kekekalan. Kita melihat kekayaan di dunia semuanya sementara. Kepintaran, popularitas, kedudukan, semua yang kita lihat yang secara jasmani semuanya sementara. Tapi kekekalan adalah Allah kita sendiri. Kepada Dia kita menyerahkan hidup kita. Kalau kita masih hidup untuk Tuhan. Ketika Dia memanggil kita kembali ke rumah Bapa, kita siap. Karena kita memberikan hidup kita
dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan karuniakan, talenta, kesempatan, maupun karunia-karunia, semuanya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu saudara terkasih, dalam masa transisi apapun yang kita lalui, percaya Yesus adalah pusat dalam kehidupan kita. Di penutup untuk minggu yang terakhir di bulan Juli ini, Tuhan sangat jelas menyampaikan ini yang Tuhan taruhkan untuk saya sampaikan. Di mana dengan judul Suara Pembalaan, nantikan Tuhan di masa transisi. Sekali lagi, nantikan Tuhan di masa transisi. Kita sadari di masa transisi ada peralihan dari sebuah kepemimpinan, maupun kita berpindah kota, ataupun usia bertambah, bahkan dari kefanaan, dan kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil kita pulang ke rumah Bapa. Tapi di dalam masa transisi, sangat penting nantikan Tuhan di masa transisi. Kita katakan nantikan Tuhan, itu bukan sebuah kata yang pasif ataupun tidak berdaya, tapi nantikan Tuhan dengan arti yang asli dari bahasa asli, memberikan penjelasan seorang yang berharap kepada Tuhan. Nantikan Tuhan dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan yang bergerak, Dia yang berkarya bekerja. Seperti sebuah nyanyian yang terkenal, Waymaker, dikatakan bahwa sekalipun aku tidak merasakan, aku tidak melihat Engkau bekerja, namun Tuhan bekerja melampaui apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita rasakan. Sebab Dia adalah Alfa, Dia adalah Omega. Dia yang awal, Dia yang memulai, Dia juga yang menyelesaikannya. Untuk itu saudara terkasih, apapun musim kehidupan yang kita lalui saat ini, mari perhatikan dalam masa transisi ini, nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Nantikan Tuhan dengan mata tertuju kepada Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang memegang kehidupan kita. Dia yang tahu persoalan kita sebenarnya, akar permasalahan yang kita hadapi, dan Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya. Sekalipun saat-saat hari ini kita mendengar berita duka, anggota keluarga yang dipanggil Tuhan, ataupun ada sesama tetangga lingkungan kita, ada yang sedang isoman, ataupun mereka dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang kritis. Sebagai orang percaya, kita banyak berdoa, kita banyak mencari Tuhan dan ucapkan berkat. Karena hari-hari ini kita tidak tahu persis akan apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang pasti, apabila orang yang menanti-nantikan Tuhan melewati masa transisi ini, maka dia akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Nantikan Tuhan di masa transisi adalah hal yang indah sekali. Karena ini adalah sebuah sikap, sebuah posisi iman, pengharapan di dalam Kristus. Kasih Allah yang tercurah dalam hidup kita tidak pernah mengecewakan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Mari kita buka teks pembacaan Suara Pembalaan hari ini, nantikan Tuhan di masa transisi. Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 28 kita baca, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah, kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 sebagai ayat kunci, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang,
dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya pernah sampaikan Suara Pembala dengan judul Kekuatan Baru. Kita semua hari-hari ini dengan masalah yang dihadapi, baik kesehatan, ekonomi, pekerjaan, pelayanan, begitu banyak terjadi perubahan, begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Namun kita apabila menanti-nantikan Tuhan, kita sungguh percaya ada kekuatan baru bagi saudara dan saya. Nantikan Tuhan di masa transisi. Berkata nanti, seperti orang yang sedang mungkin menantikan datangnya mungkin pesawat, ataupun seseorang yang membuat janji bahwa dia akan datang pada jam tertentu. Namun kita yang menanti-nantikan orang tersebut, ataupun kapal, ataupun pesawat, seringkali kita merasa tidak sabar untuk kedatangan orang yang kita nanti-nantikan. Namun bagi kita orang percaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ada sebuah kepastian bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan nyatakan kuasa pertolongannya. Di ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Sungguh dalam kasih Allah, begitu lebar, begitu dalam, begitu tinggi. Oleh kuasa Roh Kudus yang membawa hidup kita masuk dalam rencana Tuhan, membawa kita kepada seluruh kebenaran, sehingga dari hari demi hari di masa transisi kita mengenal Allah kita dengan benar, Allah yang kekal, Allah yang peduli. Tuhan Yesus Kristus, Dia tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang kita lihat di muka bumi ini sebatas mata memandang, sebatas pikiran kita sanggup memikirkannya, sebatas perasaan kita, sebatas pengalaman sejauh ini. Namun Allah lebih dari itu semua, lebih dari apa yang kita lihat, lebih dari apa yang kita pernah alami. Sebab Allah tak terbatas, Dia penuh kuasa, dan Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kebenarannya. Apakah kita tidak tahu? Apa kita tidak dengar? Biarlah lewati masa transisi ini, kita sungguh-sungguh lebih lagi peka mendengar suaranya, peka melakukan kehendak Tuhan. Seperti rema yang Tuhan berikan di tahun ini, biarlah umat Tuhan peka melakukan kehendak Tuhan. Semua program kita, usaha manusia kita, semuanya sangat amat terbatas. Namun kalau kita belajar nantikan Tuhan, maka semua akan indah pada waktunya. Kita tidak bergesa-gesa dan kita tidak berlambat-lambat, karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Kita lihat dari ujung ke ujung, segala cakrawala yang kita lihat sebatas itu. Namun Tuhan, Dia menyatakan apa yang kau tidak pernah lihat oleh mata, tidak pernah terpikir oleh pikiranmu, atau pernah didengar oleh telingamu, Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itu adalah janji firman Tuhan. Ingat saudara terkasih, Tuhan itu tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu dengan semua apa yang ada terjadi di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang mengejutkan Tuhan kita, karena Dia memegang kendali kehidupan umat manusia. Bagian kita yang hidup di dalam kerajaan Allah tak tergoncangkan. Apapun boleh tergoncangkan. Namun orang yang hidup di dalam kerajaan Allah yang kita terima, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita, maka hidup kita tidak akan tergoncangkan. Dia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Begitu dalam dan sangat dalam, begitu lebar dan sangat lebar, sangat luas. Biarlah kita alami Kristus hari demi hari, lebih dan lebih lagi,
semakin kita mengiring Tuhan, semakin kita lapar dan haus, semakin kita rindu mencari wajahnya, semakin kita haus untuk mengenal kebenarannya. Sehingga kebenarannya memerdekakan kita, mentransformasi pikiran kita, gaya hidup kita. Kita berani tinggalkan. Kita sungguh bersyukur firman Tuhan yang tercatat, yang sudah dikanonisasi ini, firman Allah yang hidup, bukan karena manusia, tapi karena ilham oleh Roh Kudus yang berkarya bekerja. Sehingga kita baca, kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, dan firman itu menolong kita tepat pada waktunya. Sungguh, Tuhan kita kagumi, sungguh penuh kedalaman yang luar biasa. Dari ayat-ayat firman Tuhan kita bisa baca kedalaman yang begitu dalam, manusia tidak sanggup menyelaminya. Hanya karya Roh Kudus yang membawa kita lebih dan lebih dalam lagi menyembah Tuhan dan mengenal Dia. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara terkasih, beban yang kita pikul begitu melelahkan. Satu masalah yang belum selesai, ada masalah berikutnya, ada masalah berikutnya. Dan hal yang saat ini yang kita dengar varian tertentu yang ada di Indonesia, ternyata di luar negeri ada varian yang berbeda lagi dari yang Indonesia. Semua ini jangan mengejutkan kita. Marilah kita berlindung di dalam kepak sayapnya, berlindung dalam naungan Allah kita yang kekal. Kita sungguh aman di dalamnya. Hidup untuk Tuhan berbuah. Kalau mati adalah sebuah keuntungan, karena kita sudah percaya pada Yesus, kita akan bertemu muka dengan muka dengan Allah Bapa kita di surga. Dia akan memberi kekuatan kepada yang lelah, memberi semangat. Untuk itu dia menghimbau, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Aku akan memberi engkau kelegaan. Mari kita baca dulu firman Tuhan ini, Matius pasal 11. Saya pernah sampaikan di Suara Pembalan dengan judul ketika aku berbeban berat. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Apapun beban yang kita pikul saat hari ini, mari serahkan kepada Tuhan, datang kepada Dia, sebab Dia yang memberi janji, memberi kelegaan pada kita. Kelegaan dari manusia memberikan kita dorongan, itu sangat baik dan luar biasa. Tetapi kelegaan dari Tuhan Yesus Kristus, sesuai janji firman Tuhan, ini sungguh Dia yang mengangkat, memikul semua beban kita ini. Dan Dia ingin kita belajar memikul kuk daripadanya dan belajar untuk rendah hati dan lemah lembut untuk terima kebenaran firman. Proses perjalanan ini membawa kita ke dalam kedewasaan di dalam Kristus. Apapun yang terjadi, kalau kita mau merendahkan hati, maka Tuhan yang akan meninggikan kita tepat pada waktunya. Dan Dia yang memberi ketenangan buat jiwa kita. Dia pembela kita. Kita tidak cari pembelaan dari manusia, sebab Tuhan yang sanggup membela saudara dan saya. Bahkan kuk yang Tuhan pasang itu dikatakan enak dan bebanku pun ringan. Ingat, kuk yang ada pada contohnya untuk binatang, untuk kerbau ataupun sapi, semuanya tujuan bajak itu supaya dipasangkan kuk kepada lembu tersebut, supaya lembu tersebut atau kerbau tersebut itu dapat mencapai tujuan di mana dia akan membajak, sehingga dia tidak melihat, tidak menyimpang ke kanan
ataupun ke kiri. Begitu pula kuk yang datang dari Tuhan, maka membuat kita terfokus, terarah untuk mencapai tujuan hidup kita di dalam Kristus. Dan kita belajar rendah hati, belajar untuk terima kebenaran firman yang memproses kita melewati masa transisi. Kita akan lihat ada kekuatan baru bagi kita, karena itu adalah janji Tuhan. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang muda yang harusnya mempunyai energi, mempunyai semangat, mempunyai daya tahan yang lebih, namun mereka juga bisa jatuh tersandung dengan situasi kondisi ekonomi seperti sekarang ini, bahkan pandemi yang ada bisa melemahkan bahkan anak-anak muda sekalipun. Namun kalau sebagai orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Saudara terkasih, siapa yang ingin mendapat kekuatan yang baru? Bisa lambaikan tangan. Percaya Tuhan melihat tangan yang terangkat. Tuhan yang memberi kekuatan baru bagi saudara dan saya. Dia adalah kekuatan kita. Sukacita Allah adalah kekuatan kita. Kita menanti-nantikan Tuhan. Berarti kita mau mendengarkan suaranya. Kita mau mendengar next apa yang Tuhan mau. Di tengah-tengah keheningan yang ada, kesepian yang ada, kedukaan yang ada, ataupun di tengah-tengah badai yang menerpa, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Pelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus, sesuai firman Tuhan di Filipi pasal 4. Untuk itu saudara terkasih, apa yang dimaksudkan orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mau memberikan telinga mendengar suaranya, orang yang memberikan hatinya, pengabdiannya kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita memberikan hati untuk firman-Nya bekerja, kita memberikan hidup untuk Roh Kudus pimpin, urapi, dan penuhi, sehingga kehidupan kita melewati masa transisi penuh dengan kemenangan. Nantikan Tuhan adalah hal yang sangat serius, sangat penting sekali dimanapun kita berada saat ini. Nantikan Tuhan bukan berarti kita pasif menanti semuanya berlalu. Tidak, kita tidak pasif, tapi kita mencari Tuhan. Kita benar-benar posisikan, condongkan pikiran, pengabdian, kehidupan kita kepada Tuhan. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Roh Kudus penuntun kita sehingga Dia memberikan hikmat persis yang kita butuhkan untuk menjalani hidup ini. Mengambil keputusan demi keputusan, selalu ada pertolongan tepat pada waktunya. Saya pribadi juga mengalami banyak hal sangat melampaui kemampuan maupun pengalaman. Begitu banyak hal yang sangat tidak mungkin. Namun pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya di masa transisi. Saya ingat pada masa ketika saya masih studi di luar, ketika saya mau melanjutkan untuk pendidikan yang jenjang lebih tinggi, dan kondisi yang tidak ada kejelasan persisnya akan seperti apa. Tetapi Tuhan ingatkan, nantikan Tuhan di masa transisi. Ketika saya mengambil waktu untuk duduk diam, untuk cari wajahnya, cari perkenanannya, maka ada langkah-langkah yang Tuhan berikan hikmat untuk mengambil keputusan langkah demi langkah, dan Dia yang membuka jalan. Ingat saudara terkasih, seperti pintu otomatis yang kita lihat di mal-mal. Ketika kita melihat ada pintu yang tertutup, namun ketika kita datang melangkah, sesungguhnya ada sensor yang melihat kita datang, maka pintu itu juga terbuka. Begitu pula kalau kita datang kepada Tuhan,
Sekalipun saat ini kita lihat pintu-pintu yang tertutup, namun datang kepada Tuhan, dia tidak akan menutup pintu. Dia yang akan membuka pintu yang Tuhan kehendaki rencanakan buat saudara dan saya. Hari-hari ini, apa yang kita minta, apa yang kita cari, apa yang kita doakan, serahkan kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia memberi yang terbaik, jauh melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Kita kembali lihat di ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya yakin percaya kita ingin mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita lihat Raja Wali, hanya melihat dari gambar, foto, ataupun video tentang Raja Wali. Kita bisa melihat betapa luar biasanya ketika angin datang, yang badai datang, namun Raja Wali tidak menjadi ciut. Tapi Raja Wali itu akan terbang lebih tinggi dari badai yang dihadapi. Orang yang percaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang berharap pada Tuhan, maka ada kekuatan baru untuk menembus badai yang datang. Kita mengambil kesempatan apa yang menjadi masalah kita, menjadi pijakan untuk kita mencari Tuhan lebih lagi, bahkan kita dimampukan untuk naik terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ini adalah musim-musim kehidupan. Ada orang yang dalam kondisi berlari ataupun berjalan ataupun bahkan terbang. Semua musim kehidupan yang dimana kita lalui, ada yang sudah saat ini terbang tinggi menghadapi badai, sudah bisa melewati. Ada orang yang masih dalam musim, yaitu berlari. Ada juga yang dalam musim kehidupannya sedang berjalan. Namun apapun musim kehidupan yang kita lalui, Tuhan ada di sana. Dia menguatkan dan Dia memberi pengharapan yang baru. Kita baca Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara terkasih, orang yang menanti-nantikan Tuhan, yaitu orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak pernah dikecewakan, karena Roh Kudus yang menjadi jaminan materai dalam hidup kita akan janji-janji Tuhan, sehingga semuanya digenapi tepat pada waktunya. Apapun yang terjadi, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Bagian kita adalah percaya, bagian kita adalah mengasihi Tuhan. Kita tetap menanti-nantikan Tuhan dengan sikap, dengan posisi berharap, percaya, dan bersyukur dengan mata hati tertuju kepada Tuhan. Sesuai dengan tuntunannya, kita melangkah. Sesuai dengan janji firman-Nya, kita ucapkan. Kita lihat di Mazmur pasal 27 ayat 13. Mazmur pasal 27 ayat 13 dan 14. Mari kita baca. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di tengah kesedihan yang ada, di tengah kelemahan yang ada oleh karena sakit penyakit, di tengah-tengah kekurangan maupun beban-beban kehidupan, sungguh kita percaya kita akan melihat kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Kebaikan Tuhan jauh melampaui apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan pengalaman yang kita pernah alami. Kebaikan Tuhan itu jauh melampaui semua itu. Sungguh indah orang yang menanti-nantikan Tuhan, karena kita juga akan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita hari ini dan hari-hari yang mendatang. Ada hal yang sangat penting. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia percaya dan dia juga kuatkan, teguhkan hatinya. Ya,
nantikanlah Tuhan. Saya mendorong saudara terkasih, kita harus belajar menguatkan diri sendiri untuk menantikan Tuhan, menguatkan diri kita untuk berharap kepada Tuhan. Kita perintahkan kepada diri kita, pegang firman Tuhan. Lepaskan segala kekhawatiran. Jangan ambil kembali kekhawatiran itu. Serahkan. Jangan kamu khawatir apapun. Hendaknya kamu nyatakan semua permohonanmu dalam doa disertai dengan ucapan syukur. Firman Tuhan yang kita dengar, itu juga kita praktekkan. Karena Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan. Kuatkan, teguhkan hati, seperti mengencangkan tutup botol. Ya, mentor saya, Bapak Rohani, memberikan dorongan, mengingatkan bahwa kita terus harus menguatkan, teguhkan hati kita di dalam setiap musim kehidupan kita. Di dalam masa transisi, kita nantikan Tuhan. Itu berarti kita kuatkan, kita teguhkan hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, memang tidak mudah. Kita perlu latihan, perlu diasah, perlu kita melewati jam terbang, sehingga kita dari waktu demi waktu kita melihat kesetiaan Tuhan, sehingga membuat kita dimampukan menghadapi sebuah pertandingan di depan kita yang mungkin lebih sulit, karena kita sudah naik level. Sesuai dengan janji Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan naik terbang bagaikan Raja Wali. Pandangan kita bukan lagi ke bawah, tapi ke atas, kepada surga, kepada Yesus Kristus, Dia yang empunya kerajaan surga. Kita pandang pada kekalan dengan sebuah kepastian bahwa Dialah yang sanggup untuk membuka jalan. Kita baca beberapa ayat lagi tentang nantikan Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Untuk itu, orang menantikan Tuhan, itu juga adalah orang yang terus mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Orang kanan dan kiri bisa mengikuti jalannya mereka sendiri. Tapi kita sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita ikuti jalan tersebut. Sekalipun jalan itu sempit, tapi jalan itu menuju jalan kehidupan, jalan keselamatan. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kita tahu jalan yang kita ikuti tidak mudah, tapi Dia memampukan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita buka di Mazmur 130 ayat yang ke-5. Ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, sungguh orang yang melakukan firman Tuhan, membaca dan melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itulah menjadi kekuatan buat jiwanya, menjadi pengharapan baginya melewati masa transisi apapun dalam hidup ini. Kita lihat lagi ayat Mazmur 37. Kita kembali ke Mazmur 37. Kita lihat di ayat yang ke-7. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Kita masing-masing memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Untuk itu kita tidak perlu pusingkan jalannya orang lain yang Dia pilih, tapi kita memilih jalannya Tuhan. Kita memilih untuk tidak marah ketika orang fasik, mereka mendapatkan keuntungan, berhasil sepertinya dalam hidup mereka. Tapi semua itu adalah kefanaan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ikuti jalan firman-Nya, kita sungguh-sungguh tidak perlu iri ataupun marah kepada orang yang fasik ataupun orang yang curang. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di masa-masa seperti sekarang ini, kita tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri.
Ambil waktu, nantikan Tuhan. Sungguh ada kekuatan baru dan jalan Tuhan kita ikuti, firman-Nya kita pasang telinga, kita berikan hati, pikiran kita bersekutu dengan orang-orang kudus, saling mendorong, saling menguatkan, dan kita jauhi dari hal-hal yang membawa konflik maupun pertengkaran, hal-hal yang tidak berarti dalam hidup ini. Ambil waktu untuk duduk diam seperti Maria, kita duduk di kaki Yesus dan sungguh-sungguh mendengarkan suaranya. Kita yakin dan percaya bersama Yesus kita dapat melewati semuanya. Nantikan Tuhan di masa transisi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, materaikanlah firman Tuhan dalam hidup kami semua. Saudara terkasih dimanapun berada, kami akan percaya Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau yang memberikan dorongan, semangat, kekuatan yang baru bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kami juga yakin dan percaya Bapa, Engkaulah sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sekalipun jalan yang sempit, tapi jalan-Mu adalah jalan kehidupan. Kami mau ikuti firman-Mu yang kami harapkan, dan sungguh-sungguh Roh Kudus penghiburan-Mu, kekuatan-Mu, sehingga kami dapat mencapai tujuan Allah dalam hidup kami. Bagi saudara yang sedang mengalami masa duka, Tuhan Engkau berikan penghiburan di dalam nama Yesus. Bagi yang sedang mengalami tekanan beban kehidupan, baik itu keuangan, baik itu dalam hal sakit penyakit, Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah penyembuh, Engkau yang menyembuhkannya oleh bilur-bilur Yesus. Engkau menyediakan setiap keperluan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam masa yang sukar seperti sekarang ini, Engkaulah tempat perlindungan kami, tempat yang aman. Kalau kami hidup, biarlah hidup bagi Tuhan. Kalau kami sudah waktunya Tuhan panggil kami pulang, kami siap dan memberikan pertanggungjawaban di hadapan-Mu. Ajari kami Bapa, ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Ajar kami menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada-Mu di masa transisi ini. Terima kasih Bapa, berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemerintah yang ada. Tuhan berkati. Bila gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan menjadi saluran berkat bagi komunitasnya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan saudara terkasih, terimalah ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.